Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd, sahabat Al-Quran yang Allah rahmati, seperti telah kita ketahui di kajian sebelum ini, yaitu di part 1, bahwa makhorijul huruf secara umum ada 5, yaitu rongga mulut, tenggorokan, lidah, bibir, dan rongga hidung. 2 makhorijul huruf rongga, yaitu rongga mulut dan rongga hidung, sudah pernah kita bahas langsung pada hukum mad dan hukum gunnah. Jadi 2 makhorijul huruf ini, yaitu rongga mulut dan rongga hidung, tidak huruf secara langsung, tetapi hukum tajwid dari huruf-huruf tersebut. Jadi makhorijul huruf yang menghasilkan huruf sebetulnya hanya 3 makhorijul huruf, yaitu tenggorokan, lidah, dan bibir. Nah, sahabat Al-Quran yang Allah rahmati, kita akan bahas kali ini hanya satu saja dulu, yaitu makhorijul huruf yang tenggorokan atau makhorijul huruf al-halqi. Di kelompok makhraj ini ada 3 titik, yaitu tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas. Aqsal halqi, wastul halqi, dan adnal halqi. Setiap titiknya menghasilkan 2 huruf berpasangan. Jadi jumlah seluruh huruf halqi ada 6, 2 di bawah, 2 di tengah, dan 2 di tenggorokan atas. Kita bahas dulu huruf halqi pertama, yaitu yang ada di tenggorokan bawah. Huruf hamzah dan huruf ha. Bunyi 2 huruf ini ada di ucapan kita sehari-hari, hamzah dan ha. Maka insya Allah 2 huruf ini bisa jadi bahan pembanding untuk huruf-huruf lain di huruf tenggorokan yang di Indonesia bisa jadi tidak ada. 2 huruf ini diucapkan dengan cara menggetarkan pita suara. Hamzah dengan tidak mengalirkan nafas, sedangkan ha dengan nafas yang dialirkan. Seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa 2 huruf ini ada di ucapan sehari-hari kita. Hamzah misalnya, seperti biasa kita sebutkan huruf vokal a, i maupun u. Ayah, ibu, untuk, dan sebagainya. A, i, u. Bagaimana dengan hamzah sukun? Hamzah sukun pun sebetulnya ada dalam bahasa Indonesia, tapi biasanya diwakili dengan ka, yaitu ka lembut yang tidak tegas. Coba kita baca tulisan Latin berikut ini. Kita akan baca ikut yuk. Tidak mungkin kita baca ikut yuk. Sebetulnya itulah hamzah sukun, seperti dikata yuk minuna. Hanya saja transliterasi resmi untuk hamzah sukun ini adalah tanda petik koma di atas. Nah, bunyi hamzah fathah kasroh dhammah maupun sukun ini ada di pita suara. Berikut ini pola latihan untuk huruf hamzah. A, i, u, ba, u, an, ani, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Demikian tentang hamzah dan latihannya. Bagaimana dengan ha? Huruf ha ini juga ada dalam bahasa Indonesia sehari-hari, seperti hujan, hijau, hari. Yang dihindari adalah bunyi ha yang sampai ke dada,
seperti hari, hujan. Sebetulnya tidak ada huruf dada itu. Jadi huruf H adalah huruf H yang sering kita pakai sehari-hari. Berikut ini latihan untuk huruf H. Ha hi hu bah hu han hani ha na minal muhni mahi han hani ha. Demikian huruf hamzah dan huruf H, dua huruf yang satu makhraj, yang sama makhrajnya, tetapi berbeda dari cara pengucapannya. Hamzah tidak mengalirkan nafas, adapun H seraya mengalirkan nafas. Selanjutnya kita masuk pada huruf tenggorokan kedua, yaitu huruf tenggorokan tengah. Yang dimaksud dengan tenggorokan tengah adalah katup epiglotis, yaitu katup yang terletak di belakang lidah, dekat ke akar lidah. Ketika dua huruf ini dibunyikan, akan terasa katup epiglotis kita menekan ke arah dinding tenggorokan. Di tenggorokan tengah ini juga menghasilkan dua huruf, yaitu huruf Ain dan huruf H. Sama halnya dengan huruf Hamzah dan H, perbedaan Ain dan H ada di nafas. Untuk Ain tidak sambil mengalirkan nafas, adapun huruf H dengan mengalirkan nafas. Kita ke huruf Ain dulu, kita bandingkan dia dengan Hamzah, terutama pada saat sukun, akan terasa suara Hamzah sukun berhenti. Yuk, yuk. Kalau Ain sukun, terasa sedikit ada aliran. Yuk, yuk. Karena tekanan epiglotis ke dinding tenggorokan tidak langsung menempel. Ada suara yang sempat mengalir ke atas. Yuk, yuk. Inilah yang membedakan Hamzah dengan Ain dari segi sifat aliran suaranya. Berikut pola untuk melatih huruf Ain. Ai u ba' u an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Demikian latihan untuk huruf Ain. Selanjutnya kita ke teman dari Ain yang satu makhraj, yaitu huruf H. H. Huruf H di makhraj yang sama sedikit berbeda dari segi tekanan epiglotis. Katup epiglotis tetap terasa mengarah ke dinding tenggorokan. Akan tetapi masih ada renggang untuk hembusan nafas yang keluar di antaranya. Itulah juga yang membedakan nafas dan suara huruf H dan H. Terasa huruf H lebih tajam karena memang jalur suara dan nafas menyempit. Berikut pola latihan untuk huruf H. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha. Demikian huruf tenggorokan tengah, Ain dan H. Kita beralih ke huruf tenggorokan terakhir, yaitu tenggorokan atas, yang juga menghasilkan dua huruf, Ghain dan Kha. Yang dimaksud dengan tenggorokan bagian atas adalah akar lidah yang bergesekan dengan tenggorokan paling atas di langit-langit bagian belakang yang tak bertulang. Perbedaan dari sifatnya juga mirip dengan bedanya A dengan H dan A dan H, yaitu dari segi nafas. Ghain diucapkan tidak dengan mengalirkan nafas, adapun Kha dialirkan nafasnya. Seperti terlihat di gambar, titik Gha lebih ke dalam ketimbang huruf Kha yang sedikit di atasnya.
Juga catatan khusus untuk huruf tenggorokan atas ini adalah huruf yang tebal, sedikit berbeda dengan huruf-huruf tenggorokan bawah dan tengah yang hurufnya tipis. Dua huruf ini adalah termasuk dua huruf isti'la yang suaranya menebal, dikarenakan ketika diucapkan pangkal lidahnya ikut terangkat tinggi ke langit-langit mulut. Jadi bunyi fathah kedua huruf ini bukan berbunyi O, tetapi bunyi tebalnya fathah tersebut bukan dengan memonyongkan bibir, tapi dengan mengangkat pangkal lidah. Gha bukan gho. Kha bukan kho. Berikut pola latihan untuk huruf ghain. غاغي غوبر غوغا غن غغن من المغن مغيغا غن غا. Dan berikut pola latihan untuk huruf kha. خاخي خوبخ خوخا خنخخن من المخن مخيخا خنخا. Demikian sahabat Al-Quran yang Allah rahmati, bahasan kita tentang huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu 6 huruf dari 3 titiknya di tenggorokan. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti makhraj huruf yang lain pada kajian selanjutnya. Selamat berlatih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.